Engkau Allah rela berkorban bagi kami anak, untuk keselamatan kami, untuk penebusan dosa-dosa kami, bahkan untuk pemulihan kehidupan kami. Engkau nggak melihat lagi Tuhan masa lalu kami. Engkau nggak melihat lagi dosa-dosa kami. Engkau melupakan itu semua, karena kami telah menjadi pribadi yang baru dalam Engkau. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kami Tuhan, menjadikan kami kudus di hadapan Engkau. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapak, karena hanya dengan itu kami dapat makan dengan pasti di dalam kehidupan ini. Kami memiliki tujuan yang jelas, masa depan yang begitu indah cemerlang di dalam Engkau. Terima kasih ya. Begitu kami menyembah Engkau pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami, karena hanya ini yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan Engkau, yaitu hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya, seutuhnya hanya kepada Engkau. Haleluya. Sejauh timur dari sejauh timur
itu bukan karena kemampuan kami, itu bukan karena kami hebat, kami bisa, tetapi itu karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kami, Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan. Hanya kami ada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat ini dalam roh dan kebenaran. Ambil alih kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami, Tuhan. Biarlah kami kembali dari tempat ini, bukan lagi kami kembali seperti kami yang datang, tetapi kami kembali dari tempat ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dipulihkan di dalam nama Yesus, dan kami disembuhkan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Nyatakan kemuliaan, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga telah dipatahkan, telah dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami larang bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah bermanifestasi di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan, yang mengikutinya secara online. Kami taruh dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau lawat, Engkau jamah di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu memulihkan kami, firman itu memerdekakan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami semua yang ambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini, Kau memberkati kami, Kau mengurapi kami, Kau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami semua di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat yang besar di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, berkati dengan luar biasa. Oh, mari Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau belajar, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Shalom semuanya. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9 dan ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Saya akan bacakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita melanjutkan khotbah yang kemarin. Di situ dikatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Tuhan memanggil kita keluar dari setiap kehidupan kita yang lama. Berarti apa? Tidak lagi kita berbuat jahat, tidak lagi kita membalas jahat dengan jahat, tidak lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama, tapi kita sudah keluar. Tuhan sudah memanggil kita. Berarti apa? Kalau Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kehidupan kita yang lama, kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Nah, ketika dalam satu kehidupan yang baru kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti yang lama sudah kita singkirkan.
dalam satu komunitas yang baru, dalam satu pola hidup yang baru, dalam satu pola pikir yang baru. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada di sana. Supaya apa? Kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena apa? Kita semua sudah dipanggil keluar, meninggalkan setiap kehidupan yang lama. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri kita untuk dibaptis, berarti ada satu pengakuan di surga bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, dan kepadanya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, berarti hidup kita harus benar. Dan di sini dikatakan, jangan lagi kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini satu hal yang sangat sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena ketika kita mau baru bertobat, godaan itu pasti datang, ujian itu pasti datang kepada kita. Ya, ada aja yang godain kita untuk apa? Kita berantem. Ada aja yang bikin kita marah, ada aja yang bikin kita kesal. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini kita mau belajar hal itu, supaya apa? Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kenapa? Kita sudah dipanggil keluar, dan cara hidup kita yang lama kita harus singkirkan. Kita masuk dalam cara hidup kita yang baru, berarti apa? Bersama dengan Tuhan. Setiap hari yang memberikan kita kekuatan baru, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita mulai berdoa sama Tuhan, minta Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Dia akan memberikan kita kekuatan baru. Kita akan berjalan bersama dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa? Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat. Ya. Untuk kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berdoa buat mereka, memberkati mereka. Itu hal yang sulit. Tetapi kita mau belajar. Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengampuni. Amin. Kita belajar untuk mengampuni, bukan kita membiarkan emosi kita, membiarkan tekanan dalam hidup kita untuk apa? Kita berontak untuk melakukan hal itu. Nah, Tuhan tidak mau itu. Firman Allah berkata bahwa kita sudah punya cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang lama kita sudah tinggalkan. Kita masuk dalam satu cara hidup kita yang baru. Nah, coba perhatikan di situ. Kita lihat dulu dalam Roma 12. Di situ dikatakan, janganlah, ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kerjakanlah apa yang baik buat semua orang. Lakukan saja dan lakukan saja. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Coba kita lihat lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Nah, di situ dikatakan begini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di sini dikatakan bahwa usahakanlah. Ada satu usaha yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Sedapat-dapatnya kita melakukan hal yang baik, hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk mematikan segala keinginan daging kita, untuk mematikan segala hal itu dalam diri kita, sehingga Dia tidak mau. Yang mau kasih Tuhan yang nomor dalam kehidupan kita. Hari demi hari kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi kuat dimanapun kita berada. Kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin.
Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Nah, berusahalah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang, baik di lingkungan kita yang kecil maupun di lingkungan kita yang besar, terhadap semua orang. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan mau. Berarti apa? Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat yang besar bagi semua orang. Amin. Nah, untuk melakukan hal yang ini, kita harus memulai dari hal yang kecil. Ya, kita harus melepaskan, harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan. Jangan orang baru injak kaki kita gitu loh, marah, kita udah ngomong, emosi kita udah meluap-luap. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar dan kita mau tinggalkan itu. Nah, coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Ketika sampai akhir hidupnya saja, ya, dia dicaci maki, dia dihina, dia dihujat, dia dipukul, dia dipikul beban yang berat. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi apa? Dia menyerahkan itu kepada Bapaknya di surga. Sehingga apa? Dia bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ada hal yang luar biasa. Tuhan memberikan contoh pada kita supaya apa? Kita mengikuti jejak. Yang belum bisa mengerjakan ini, kita yang belum bisa melakukan, kita belajar untuk melakukan. Belajar dan belajar dan belajar. Pasti bisa, bukan tidak bisa. Ya, sama bilang orang Timur nggak bisa berubah, sama bilang orang Batak nggak bisa berubah, sama bilang orang Batak nggak bisa berubah. Kalau Tuhan melawan kita, pasti kita berubah. Ya, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, pasti kita berubah. Ya, yang keras Tuhan bikin hati kita menjadi lembut. Amin. Nah, Tuhan merubah kita menjadi mempunyai hati yang lembut, hati yang punya dengan hati yang memiliki kasih yang luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Nah, walaupun itu sulit, tetapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Penghakiman itu bukan milik kita, tetapi itu penghakiman itu adalah milik Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Ya, kalau kita udah serahkan sama Tuhan, kita nggak usah pikir apa yang akan terjadi, itu urusan kita. Karena kita sudah menyerahkan sama Tuhan. Jangan kita ingat-ingat lagi. Karena lagu tadi mengatakan sejauh timur Tuhan melemparkan, sejauh timur dari barat Tuhan membuang segala dosa kita, pelanggaran kita Tuhan sudah buang jauh-jauh. Kalau Tuhan sudah buang jauh-jauh, kenapa kita masih ingat lagi? Ya, kalau Tuhan sudah pulihkan kita, kenapa kita masih ingat-ingat lagi? Nah, ini yang harus kita belajar untuk apa? Meninggalkan. Ya, kalau Tuhan sudah melupakan, nggak usah lagi kita ingat-ingat. Kita memperhatikan itu dan kita melihat bahwa apa? Tuhan sendiri sudah memulihkan kita. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita lihat lagi, masih ada beberapa ayat yang kita perhatikan. Nah, di situ dikatakan dalam Matius 5 ayat 44,
Di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Dia tidak gampang, ya, tidak gampang, tidak mudah. Tetapi Tuhan bilang, kasih, kasih, kasih. Nah, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 itu, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya, coba kita lihat dong 1 Korintus 13. Iya, ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin. Seperti aku sendiri dikenal. Dikenal oleh siapa? Oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, memberi diri kita dibaptis, ada satu pengakuan dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Tuhan kenal kita dan kita menjadi warga kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, berarti apa? Tuhan mau supaya kita mengenakan kasih dalam hidup kita. Belajar untuk kita mengenakan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Pegang itu teguh, kita jalan, ya, kita jalankan itu. Kemanapun kita pergi, kasih itu ada dalam hidup kita. Kasih itu melekat dalam hidup kita. Di situ dikatakan, ya,
Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan mau kita kenakan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, mari kita kerjakan, kita kenakan itu dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Karena kasih itu adalah Yesus sendiri, kasih itu adalah Allah sendiri, karena Dia adalah kasih. Amin. Nah, oleh sebab itu sifat ini yang harus kita kenakan. Yang sifat yang lama tadi, cara hidup kita yang lama, kita harus buang, kita harus tinggalkan. Kita sudah mengenakan cara hidup yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau mempraktekkan kehidupan Kristus di dalam hidup ini, karena Dia sendiri yang memberikan contoh kepada kita, sehingga kita melangkah hari demi hari. Terus kita belajar, ya, hari demi hari itu terus kita belajar untuk menaklukkan diri kita. Musuh terbesar dalam diri kita adalah apa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan saudara kita, ya, bukan orang yang berbuat salah kepada kita, bukan, tetapi diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. Nah, kalau ketika kita sudah taklukkan itu, kita akan melihat, kok tiba-tiba saya bisa berubah begini. Ada yang nyenggol kita tetap tenang aja, ada yang nyerempet kita tetap tenang aja. Kenapa? Karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau menuntut panjang dan lebar, urusan polisi panjang dan lebar, dan itu akan terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya lihatlah, nggak seberapa dia itu, daripada kita buat hal yang jadi panjang. Ya, kalau di jalan itu pasti terjadi, sering terjadi. Tetapi mari, kalau kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hidup kita, kita pasti tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Tetapi karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, harus apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak usah kita takut, nggak usah kita pusing, nggak usah kita bingung, tetapi kita percaya bahwa kita lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat. Nah, kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Kita sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengalami hal yang buruk, Tuhan mau latih kita, Tuhan mengajar kita. Untuk apa? Untuk kita kuat, sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang demikian di depan, pasti ada hal-hal yang spesial yang akan kita alami. Nah, Tuhan sudah melatih kita sehingga kita tahu, oh ternyata saya sudah melewati hal-hal yang demikian. Kita sudah keluar dari kondisi seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya,
Allah mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Saudara percaya bahwa kita semua ada, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Kita semua hari ini ada, itu semua dalam rencana Tuhan. Gak mungkin kita di luar rencana Tuhan. Kalau kita di luar rencana Tuhan, kita nggak ada di sini. Kita tidak datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita tidak berkumpul di sini. Tetapi kita semua ada dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, Tuhan merancangkan itu dalam setiap kehidupan kita, dan Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Kalau ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, melihat itu supaya apa? Tuhan melatih kita. Dia melatih kita sehingga kita cakap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian-ujian yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan akan menopang kita. Tangan Tuhan akan menopang kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita berdiri kuat, kita berdiri kokoh, kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sudah dipanggil secara spesial sama Tuhan. Ya, kita semua dipanggil. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, dalam setiap kehidupan kita ada campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Setiap pagi kita pasti berdoa, minta perlindungan Tuhan, minta pemeliharaan Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga kita di jalan, ya, sehingga kita tidak mengalami segala hal yang buruk. Ya, yang merancangkan hal yang jahat itu hanya iblis yang merancangkan. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang baik. Kalau dia memberikan, dia menjanjikan sesuatu, ada timbal baliknya. Dan dia menuntut itu daripada kita. Di hadapan Tuhan dia akan menuntut itu. Sehingga apa? Kita harus bayar. Ngeri. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Sukacita Tuhan itu melimpah dalam setiap hati kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, hari lepas hari, hari demi hari. Kemanapun kita melangkah pergi, dan kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, nggak usah kita takut, nggak usah kita pusing, ya, nggak usah kita bimbang dan ragu. Percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, ya, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan bilang apa? Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita biji mata Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita dari segala hal itu. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat satu ayat lagi di situ. Kalau kita lihat ayat 10 dari 1 Petrus 3 ayat 10, di situ dikatakan apa? Oh, sebentar, kita lihat dulu dalam Ibrani 14. Ibrani 6 ayat 14. Di situ dikatakan, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, Tuhan akan memberkati kita. Di situ kalau kita perhatikan dari ayat 9 itu, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Nah, kalau kita dipanggil untuk memperoleh berkat, di sini dikatakan sesungguhnya aku akan memberkati engkau
berlimpah-limpah. Nah, itu janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang dan ragu, tapi kita percaya. Kalau kita percaya, kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi, walaupun hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk, tekanan dan berbagai macam hal yang terjadi, karena beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 tahun kita hanya ada di rumah saja dan semua berubah total. Ya, Tuhan mau melatih kita ada di sana supaya apa? Kita berharap sama Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amin. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Berkat itu bisa dari mana aja. Ya, berkat itu bisa datang dari mana aja, dan Tuhan tahu untuk memberkati kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu pusing. Kita lihat satu perkara di sini bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan kita. Kita lihat ayat yang ke-10 dari 1 Petrus 3 ayat 10. Di situ dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal pasal 34 mulai ayat 12, nah di situ dikatakan sampai ayat 16, siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Perhatikan di situ. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Tuhan bilang jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk apa? Mendapatkannya. Berarti apa? Ada usaha kita kejar untuk apa? Untuk merubah hidup kita. Kita mengejar untuk apa? Kita diubahkan. Kita mengejar bahwa kita harus setiap hari kita harus keluar dari kondisi-kondisi yang buruk. Kalau kita belum bisa memaafkan, kalau kita belum bisa mengampuni, mari kita bikin satu catatan dan kita mulai. Hari ini saya harus mengampuni. Hari ini saya tidak mau mengingat-ingat lagi. Hari ini saya harus tidak mau marah. Kita bikin dan kita buang itu semua. Doain, kita buang. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kita hari demi hari. Maka kita akan berjalan. Kita akan lihat bahwa hidup kita hari ini luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Ya, biar kasih Tuhan itu tetap tinggal dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tetap berkuasa dalam hidup kita, memimpin kita dalam segala kondisi yang ada. Amin. Mari Bapak. Haleluya.
Jadi firman Tuhan berkata bahwa membuat kita pada pagi hari ini, kalau kita kembali kita melihat mulai dari ayat 9 tadi, 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita merubah hidup kita meninggalkan setiap cara hidup kita yang lama, sehingga kita masuk dengan cara hidup kita yang baru, melangkah bersama dengan Tuhan di hari-hari ini, sehingga kita semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan rindukan. Ketika Tuhan datang dalam awal, Dia akan menjemput kita. Kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Goal terakhir adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua ini bukan kita dapat hanya dengan begitu mudah, tetapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk apa? Menyingkirkan setiap kehidupan yang lama dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita ambil waktu beberapa saat. Kita renungkan setiap kebenaran firman. Tuhan mau supaya kita belajar satu hal, untuk meninggalkan cara hidup kita yang baru. Kita memulai dengan cara hidup yang baru, karena kita sudah dipanggil dari setiap kehidupan kita yang baru, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita melangkah bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari kita singkirkan itu. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan basuh saya, Tuhan kuduskan saya. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap seruan kami di pagi hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Haleluya. Glory bagi ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan sakit hati itu tetap tinggal dalam hati kita. Jangan biarkan amarah itu tetap tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan segala kejahatan itu tetap tinggal dalam hidup kita. Mari kita lepaskan itu dan biarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus tuntun kita. Haleluya. Glory bagi haleluya. Haleluya. Terima kasih
dalam takutan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu satu perkara, kemenangan demi kemenangan kami raih bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sebagai yatim piatu, tetapi kami ada beserta dengan Engkau, dan Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, ambil alih kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Kami semua diberkati dengan ajaib, kami semua diberkati dengan dahsyat, kami semua diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu satu perkara, kami ada beserta dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari serahkan dulu kembali. Ya, kita akan memberi persembahan. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa maha baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini kami angkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu tetap berdoa. Oh. Kemarin ada yang lulus, ada yang naik kelas. Wah, puji Tuhan. Murid naik kelas lulus. Oke, masuk SMP. Oke. Kakak sama ini gimana? Naik kelas. Haleluya. Naik kelas atau lulus? Naik kelas. Oke. Kita mau berdoa biar di tahun-tahun yang ada di depan ini Tuhan tetap pelihara dengan kemampuan, kita bisa melewati, kita bisa mampu untuk menyelesaikan berbagai macam pelajaran yang kita terima, ujian-ujian yang ada di depan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang pintar,
anak-anak yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, tetap berdoa untuk urusan renovasi kita yang belum selesai ini, biar kita selesaikan semua ya. Bapak Ibu berdoa biar semua urusan ini boleh terselesaikan dengan baik dan kita ada dana untuk bisa kita selesaikan berbagai macam hal ya. Haleluya. Ada lagi? Oh, Bapak Pri Samuel nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang telah kami sampaikan, biarlah Tuhan itu boleh tetap tinggal dalam hati kami. Engkau terus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Hamba telah selesai berbicara dan Engkau terus berbicara dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah pergi, firman itu ada beserta dengan kami, dan firman itu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari-hari ini. Bapa berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak di rumah, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati di masa hari-hari tua ini, Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera terus melimpah dalamnya, Tuhan. Dia boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupannya hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat opung, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas opung, Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan, Tuhan. Yang sakit dalam jemaat ini pun dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan hati mereka, Tuhan. Engkau bawa mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Firman berkata, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, di mana Tuhan mereka telah ada yang lulus, ada yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kami serahkan dalam tangan. Mari Bapak berkati mereka dengan ajaib, berkati mereka dengan dahsyat, berkati mereka dengan luar biasa di tahun-tahun yang ada di depan ini, Tuhan. Mereka masuk dalam tantangan-tantangan yang semakin berat, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau pimpin dalam setiap hidup mereka, Tuhan. Setiap langkah mereka dalam belajar mereka, Engkau ada beserta dengan mereka, dan Engkau memberikan mereka kemenangan. Engkau memberikan mereka kesuksesan di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam masa-masa liburan pun kami serahkan dalam tangan Bapa. Sertai kami semua, Tuhan. Biar dimanapun kami berada, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau tetap ada beserta dengan kami semua di dalam nama Yesus, Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan, dan juga kami ada bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat,
kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati kami kembali, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat yang besar, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percayakan Bapa